Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Setelah sekian lama saya tidak upload, kali ini saya akan upload video yaitu tentang Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam pelamar prioritas dan pelamar umum. Jadi di seleksi P3K tahun 2022 nanti akan ada pelamar prioritas dan pelamar umum. Siapa saja itu? Silahkan disimak videonya sampai habis. Bagi yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Mari kita lanjutkan. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022. Ya, jadi ini linknya untuk download, nanti bisa di-download di deskripsi video ini. Di sini di pasal 4, pelamar yang dapat melamar sebagai PPK jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022 terdiri atas dua kategori. Yang pertama, pelamar prioritas dan pelamar umum. Siapa saja itu nanti dijelaskan di pasal 5 ini. Pelamar prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 itu terdiri atas, ini pelamar prioritas pun ini masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3. Jadi prioritas ini masih dibagi lagi menjadi 3 bagian. Pelamar prioritas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas. Jadi prioritas 1 itu lebih diutamakan pada yang sudah ikut pada seleksi tahun 2021. Jadi kalau belum pernah ikut berarti tidak mungkin ikut di prioritas 1. Dan sudah ikut pun ini harus memenuhi ambang batas. Jika belum maka akan turun ke prioritas 2 maupun 3. Jadi prioritas 1 ini yang sudah ikut dan memenuhi nilai ambang batasnya. Yang kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPK jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang ketiga, lulusan PPG. Yang keempat, guru swasta. Jadi nanti bentuk penyaringan penerimaannya itu, ini kan kalau dijelaskan di sini, ini nanti untuk prioritas 1 ini tidak ada tes lagi. Untuk lebih detailnya nanti saya jelaskan di video berikutnya. Jadi prioritas 1 ini tidak ada tes lagi, tapi bentuk penyaringannya yang paling utama yang diterima itu adalah tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas jika ada. Jika tidak ada maka akan diambil dari guru non-ASN yang memenuhi ambang batas. Jadi walaupun nanti guru swasta atau lulusan PPG yang 2021 nilainya tinggi, tetapi kalau ada prioritas ini maka yang diambil adalah guru non-ASN dulu. Jadi dulu kan kalau yang lulusan PPG dan swasta itu kan seperti kartu sakti. Jadi ini tidak, untuk yang 2022 ini tidak, karena ini lebih memprioritaskan ke guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Baru jika tidak ada maka akan diambil dari lulusan PPG, kemudian guru swasta. Nah, di sini menariknya untuk guru swasta ini menjadi yang terbawah. Mungkin karena ada beberapa polemik, mungkin karena sekolah swasta merasa banyak guru yang hilang, maka di sini tetap dikoordinir tetapi urutannya semakin bawah. Sedangkan yang ketiga, pelamar prioritas 2 ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tenaga honorer K2. Jadi ini prioritas 2 ini jika THK 2 pada tahun 2021 lalu tidak memenuhi ambang batas ataupun tidak daftar. Jadi mereka termasuk pada pelamar prioritas 2. Sedangkan pelamar prioritas 3 ini merupakan guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi ini yang 2021 dulu tidak memenuhi ambang batas maupun belum pernah ikut, tetapi dengan syarat memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun.
Jadi 3 tahun. Kalau belum bagaimana? Berarti tidak termasuk pada prioritas 3. Misalnya guru non ASN belum 3 tahun, dulu tidak memenuhi ambang batas atau belum daftar, berarti bukan termasuk pada pelamar prioritas 3. Jadi syaratnya pelamar prioritas 3 ini harus guru non ASN, masa kerjanya paling rendah 3 tahun, itu tercatat pada Dapodik. Sedangkan pelamar umum sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 4 huruf B terdiri atas lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sedangkan yang B yaitu pelamar yang terdaftar di Dapodik. Nah, ini pelamar yang terdaftar di Dapodik yang bagaimana? Misalnya yang guru non ASN yang belum memiliki atau belum memperoleh passing grade, memenuhi ambang batas, dan di bawah 3 tahun, atau yang baru masuk di Dapodik, ini termasuk pelamar umum. Bisa juga untuk guru swasta yang belum pernah daftar dan belum memenuhi ambang batas, itu juga termasuk di pelamar umum. Dan nanti yang pelamar umum ini konsepnya bagaimana, kita nantikan di video berikutnya ataupun ada pengumuman lanjutan. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap pantau channel ini, jangan lupa subscribe. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.